Halo Jebret Team, kembali lagi di PBINA Pandit Bulu Tangkis Indonesia bersama 3 formasi terbaik. Ada Agri dan Dede Susanto. Yo. Gimana nih sekarang? Hah? Gimana? Lah terus gimana itu pukulan? Ada yang masukan kan yang ngasih Oh iya benar. DM. Thank you juga nih buat Jebret Media nih, buat Jebret Tim yang udah pernah nanya. Ada yang ngasih komen, ada yang ngasih DM juga, banyak banget yang nanya-nanya. Ke Cidebi ada nggak, Ci? Banyak banget yang DM tuh ternyata pada kepo, penasaran sama gimana sih kehidupan kita dulu di asrama di PBSI itu kayak gimana gitu. Banyak yang kepo. Ya nanti kita nostalgia satu-satu. Iya, gimana seru kita nih. di asrama PBSI. Wah ini ya itulah masa kelam sama masa kejayaan gue sama-sama tuh. Nanti di kita PBSI. bahas soal teknik pukulannya yang di DM ntar salah satu Oke. pukulan kita bahas lah lumayan. Seru gitu. nih. Sip. Australia Open dengan mix double gimana? Mix double ada 2 loss 2. Raja Sabar juga udah lolos juga ya ke 16. Tadi menang kan ya Reza Iya, Sabar Sabar juga. menang sama Taiwan sang Taiwan. Kochi. Berarti ada kans nggak nih Raja Sabar nih buat ke Reza Semifinal. Sabar ada kans. Tadi gua juga teleponan sama Reza sama Sabar. Gua tanya gimana? Nggak ada angin di sana. Oke. Koknya berat banget. Ya? Oh berarti balik ke awal tuh. Koknya berat banget. Mantap. Tadi dia bilang dia unggul 14-6 terus jadi kekejar jadi 22-20 menangnya. Wih. Terus besok juga lawannya juara Jepang Open kemarin. Oh besok ketemunya? Nah, dari Cina. Dia tuh drawingnya apes menurut gua karena di drawing-drawing lain unggulan-unggulannya pada mundur. Hasan Hendra iya, mundur, banyak yang mundur. Hoki Kobayashi mundur, Fajar Rian mundur, Satwik mundur dan banyak dari Australia dari kualifikasi naik ke main draw. Di poolnya dia nggak ada yang mundur dong. Iya. Keras nih partai keras. Jadi kalau besok lawan Cina, kalau lolos lawan He Jiting sama Zhou Haodong udah siap gitu. Tapi mantep tuh kalau dia juara tuh terbukti tuh. Bukan karena pada mundur doang. Biasanya kan tapi kalau ada yang drawing terbukti udah nih. menangnya cuman lu mah menang gara-gara Iya. ini baru nih bisa tunjukin nih. Iya dong. Terus mix double, 2 lolos 2 kalah. Ya, mix double dari 4 pasang, 2 udah bergugur, 2 masih lanjut. Ada Adnan sama Nita. Nita. Plus ada Dejan Glo Dejan. yang katanya semakin di depan nih. Iya. Karena Ini pemain-pemain Kevin profesional juga. Rossi. iya, Di luar yang pelantas juga kayaknya Glo sama Dejan mulai menguasai nih. Iya. Kemarin sempat juara berapa kali tuh? Iya, Berturut-turut 3 kali sih. kan. 3 kali berturut-turut. Di sini juga bisa dibilang drawing dia bagus banget karena unggulan di poolnya dia kan di pool atas nih. Unggulan tuh pada mundur semua di poolnya dia. Harusnya dia lawan Tan Kiameng. Iya, sama maksudnya Lai lumayan Pejing. gitu. Unggulan 1 juga mundur gitu. Jadi kans dia untuk ke final tuh gede banget. Gede, Makanya gede. semakin di depan nih judulnya. Nah, kalau untuk si Adnan sama si Nita memang agak berat karena di bawah masih ada Wang Domping, masih ada Seo, terus ada pasangan dari Singapura juga. Terry sama jadi memang Tan Weihan. lebih alot lah Berarti gitu. kalau pertandingan-pertandingan gitu sebenarnya drawing itu sebenarnya agak Nentuin. menentukan juga ya. Iya. Ada fatal hoki apa enggaknya di drawing-drawing kayak yang Raja Sabar Bisa nggak ada ya? unggulannya pada nggak mundur. Bagian yang Glo sama Dejan unggulan-unggulannya pada mundur. Mundur semua. Itu berarti ada faktor Faktor luck. Faktor luck juga tuh. Gue jarang tuh dapat begitu tuh. Jadi curhat gua. Tapi kalau ngelihat Reza Sabar pun tadi dia bilang dengan shuttlecock angin main tuh susah banget katanya. Boleh nggak out, nggak ada Kedot. out, kedot Kedot. banget gitu. Ini Berat udah banget. main kebo aja istilah kita Iya. main bodoh-bodohan amat udah kenceng-kencengan aja udah nggak bakal out mah. Terus gua juga bilang tadi ke Reza, "Jak, besok gimana? Udah bang, udah fighting, udah mati-matian aja, udah nggak bisa main pelan-pelan, nggak bisa strategi. Misalnya mau main nolop pendek, biasanya kan kita nolop pendek gitu kalau menang angin kalah angin. Ini Nggak nggak. bisa, udah harus nolop aja. Terus Benar safe banget. gue bilang kan waktu dia terakhir main di Denmark Open lawan Teoi itu Cina itu Teoi mainnya defend banget gitu. Gue nggak bisa dengan defend kayak gini karena bolanya berat banget. Jadi nggak gampang out gitu loh. Iya. Tapi kalau kita mau ngangkat itu juga takut tanggung kan. Gitu. Wah, itu dia mesti makan steak yang banyak tuh di situ tuh. Gizinya harus terpenuhi. Wah ada T-bone tuh enak. tuh. Iya. Di sana Kok jadi lapar ya outboxing, gue iya. ya. Nah kalau Dejan Glo besok tuh lawannya siapa ya? Dia lawan Taipei kalau nggak salah. Pokoknya pool dia tuh lumayan enak banget sih menurut gue ya. Kalau kita yang ngelihat untuk level segitu terus pada mundur tuh, pokoknya kans dia untuk ke final tuh sebenarnya kalau nggak ada kendala sih terbuka lebar. Kalau Adnan sama Nita juga Dia ini kan besok- pasang baru kan. iya. Pasangan baru, Dia baru. ketemu Jepang.
Jepang. Menang ketemu Hong Domping. Tapi kan nggak nutup kemungkinan juga. Iya kan kemarin aja Hong Domping bisa kalah tuh Iya. lawan si Rehan Baik Sebenarnya kan. kalau udah di level gini mah semuanya udah sama. Iya. Tapi emang harus diakuin Rehan sama Lisa lebih solid. Iya. Ini kan pasangan baru. Maksudnya Rehan dan Lisa udah rotasinya udah bagus. Tahu cara Udah main. lama juga kan mereka iya, udah pasangan partneran. juga, iya. Ini kan satu Nita baru main di mix double, apalagi kemarin kalau ngelihat hasil di Malang juga nggak bikin bagus-bagus Nggak banget. wow lah gitu. Nggak bagus-bagus banget kan. Paling Nggak berapa begitu besar sih menonjol. dia? Semi. Ya, mungkin keuntungannya karena dia baru dipasangin, nggak ada beban, nggak dikasih Iya. pressure, jadi ya siapa tahu bisa bikin kejutan kan? Bisa main karena lepas kan lah, loss bisa main banget lepas. pasti. Iya. Ini lawannya juga Jepang. Jepang juga nggak tahu rankingnya juga Iya, berapa. maksudnya sama. bukan unggulan lah. Iya, belum masih ini pemain baru juga, bukan sekelas Yuta Iya, beda, atau masih udah atau beda yang lah itu. Odonera juga yang di pelapis. Ya harus memanfaatkan keadaan lah, mumpung udah yang apa sih di sini udah pada nggak ada kan yang top-topnya harus Iya. bisa menunjukkan. Tapi Putri KW menang juga bagus tadi lawan Sonia Cheh. Iya. Iya, Terus itu Grego bisa. lawan tuan rumah ya kan. Lawan Australia ya, menang jauh sih. Dan jauh. Tunggal putri maksudnya dua wakil masih aman. Di ganda putri Ripka juga lawannya tuan rumah. Ripka Lani ya partnernya. Lani. Iya, Ripka Lani juga tadi menang lawan tuan rumah. Tapi ngomong-ngomong Australia Open, kalau dilihat-lihat tuh pemain-pemain Australia banyak kayak pemain-pemain kita namanya. Namanya Nama-nama Pemain Indo gitu. Indonesia. Contoh ada ya kita tahu Rama, Andika Rama, Ya, itu Rama. kan dulu anak mix. Anak mix. Iya, pindah ke sana. Terus ada Iya. Mia. Kalau Mia kalau kalian tahu itu dulu pemain Jarum juga. Iya. Ada Karono. Iya, Juga ada dari Itu Jaya. banget Lu namanya ya, junior. Indonesia Itu banget solo ya. banget. Itu nggak mungkin orang Australia itu kan. Udah pasti Indonesia kan. banget itu. Silvina Kurniawan. Ah, itu juga. Angkatan kita Angkatan tuh. kita di atas, di atas setahun- sedikit. Tapi ada setahun pemain dua tahun. Australia yang namanya Rio Agustino. Nah, itu gua nggak tahu tuh. Jadi itu dia yang gue cari tahu ya. Jadi dia itu emang orang tuanya dari Indonesia. Tapi besar lagi Jadi di Oh, sana. memang dia dari kecil di situ. Jadi ya bukan pemain yang kita pindah ke sana enggak. Emang dia lahir di sana, cuman orang tuanya dari Indonesia. Indonesia. Ya. Tapi kalau dilihat-lihat juga nih Pitpon partnernya itu kan pemain Hong Kong dulunya. Iya, iya, dia setelah 4 tahun tuh baru main lagi nih. Dulu kan cedera parah kan Iya, kalau nggak salah baru tuh. setelah 4 tahun ini katanya pertandingan pertama dia tuh kemarin lawan Dejan dulu. Nah, sekarang kita ngomongin hari-hari kita di PBSI. Nah, asik nih. Agri dulu dah, Gray. Lu banget dah ini, Gray. Bagian yang kelam-kelam. Gimana, Gray? Waktu ya kita dari lo, Debbie ke gue terakhir. Oke, lu Lo dulu, Gray, Gray. coba ceritain. Gua pengen tahu juga nih gimana nih. Apa sih yang berkesan? Yang berkesan sih gue dulu, mungkin dulu gue saking semangatnya latihan kali ya, gue jenuh. Oh, saking semangat itu. Ini gua omongin dari awal dulu nih. Oke, Mungkin gue oke. dulu karena saking semangatnya tiap hari latihan, gue nggak bisa kemana-mana malam kan emang dulu kan ketat banget jam 10 udah nggak boleh keluar. Dulu kita waktu kita masih Pratama harus absen. Nah Iya, jam ada apel pagi lagi. Nah, apel pagi. apel pagi harus 10 tuh harus nongol ke pelatih kan, Iya, harus ketok-ketok betul. buka ke Keluarnya duit. setelah jam Oh, 10 kan. ini kalau cowok Kalau sampai cowok begitunya ya? iya, jadi Oh, ada gila ada ini pelatih, beda nih, pelatihnya beda. di kamar. Iya, iya. Pelatih di kayak- kamar, jadi kita harus jam 9 jam Hadir 10, gitu. ya. Oke gitu. Jadi harus absen. Nah, gua Setelah itu udah Mas, udah. Gua keluar nggak bisa lewat satpam. Gua ini satpam, gua keluarnya lewat sini, gua agak manjat. Oh, jalur samping nih. agresinya tuh lihat tuh. Nah, ini zaman-zamannya gue dulu nih. Nah, dulu ya itulah yang paling sejarahnya gue sampai manjat-manjat mungkin ya nggak tahu masih jiwa muda berbahaya gue kali ya. Oh, berarti pas lu buka pintu pelatih maksud lu pamit kok gitu ya? Kagak pamit, gue bilang gue nongol kok. Saya di asrama ya mau istirahat Oh, gitu. gitu. Terus Padahal lu gue istirahatnya manjat lah. manjat. Oh, kok lu nggak ada yang ngajak gua manjat gitu, Gri? Ya, tahu gitu mah dari dulu saya ajak Iya, sih. gua nggak- Kalau pengen mah. Gak pernah wah, gua ini ada yang ini ngajak. ngeri banget ini, Pak. Ini ngeri nih. Wah, Wah, ini tuh, legendaris nih. zaman- Berdua nih, aduh. waduh. Ngeri Bebak nih. Bahaya nih. Buset dah. Ngeri Sampai- banget ini. Tuh gue manjat-manjat kayaknya Ini. pala gue duluan tuh kayak tuh. Tempat sampai nyemplung got kali. Ini lagi lincah-lincahnya manjat nih. Wah, lagi zaman-zaman muda berbahayanya tuh. Ya itulah gara-gara itu juga gua sampai dikeluarin pelatih ya gara-gara indisipliner. Pokoknya aduh zaman-zaman dulu mah ya masih jiwa muda kalau sekarang dipikirin lagi mah anjing gua ngapain gitu dari dulu kayak gitu ya. Norak banget. Nyesel lah, Ya, nyesel. nyesel lah Nyesel. dulu, tapi ya Udah udah lah. itu dari gua yang paling berkesan tuh yang bisa gue ceritain tuh sampai itulah gua lompat-lompat jiwa muda berbahayanya gua terlalu wah. Lo Dep,
gue sejujurnya agak kaget juga, mesti tok 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 hadir gitu. Iya, emang Iya gitu dulu. karena waktu gua grade Pratama jam 10 tuh gua harus absen. Oh soalnya di Nggak boleh punya kendaraan. Iya. ya kalau itu sama. Ah. Lagian juga nggak punya duit lah waktu itu. Nggak, kalau mau beli motor aja mah bisa sih, tapi nggak boleh kan? Nggak boleh, Iya, nggak iya, boleh. iya. Ya, cuman kalau kita nih di asrama cewek nggak NJW. sampai tuh ya. Kalau dulu kan Kayanti tuh jadi kepala asrama, pelatih plus kepala asramanya Iya, gitu. Nggak ada tuh kita tok gitu, Biasa aja. nggak absen. Cuman memang dia Kayanti tuh kan disiplin ya. Jadi mondar-mandir depan kita terus tuh, kamar kira-kira udah ada belum gitu. Oh. Tapi nggak sampai yang ngetok. Oh, malah gitu. dipantau. Dipantau kayak CCTV kalau Kayanti tuh. Iya, kayak Yanti. Iya. Kalau gue apa ya berkesan ya, gue manjat nggak ada yang ngajak, Ya. malam juga nggak ada yang ngajak, gue kayaknya tahu gitu. kurang pergaulan dulu. Makanya dia final All England. Gue nggak ada yang ngajak dulu, tapi yang berkesan sama menurut gue itu ya kehidupan kita di asrama kan gimana ya, rame-rame kayak saudara semua aja gitu kan, kayak saudara. Lebih solid lah. Tiap hari ketemu, terus juga kalau untuk yang mau tahu nih kehidupan di asrama tuh lu harus pinter-pinter mencari waktu untuk WC. Ya kan? Rebutan. Rebutan. Jadi lu Pagi-pagi. mesti masang alarm tuh yang tepat gitu. Karena kalau nggak tepat nih, Udah, udah ketika duluan udah ngantri dah. ngantri. Nah, kalau lu ngantri lu bisa dapet jackpot, dah bahaya dah. Jackpot apa nih? Jackpotnya apa nih? Jadi, aduh. Biar jelas. Jackpotnya apa nih? Ini zaman dulu ya, gua nggak spill nama nih, zaman dulu nih. Jadi kan kita tuh kalau ngantri ya lu tahu dong WC cuma berapa orang yang Iya, ngantri kan orangnya. banyak. Empat. Iya. 4 Belum WC, lagi 3 buat mandi. Tiga buat iya, mandi, ya. belum lagi kalau jam latihan kan mau bareng semua Bareng, tuh. Neng. Jam mules juga sama dong. Gitu. Nah, jadi pas ke WC lagi sikat gigi, yang satu keluar nih, tuk cepet. Wih, siapa tuh yang keluar? Berarti udah 01. Pas masuk, wow gitu. Nggak disiram sih. Nggak disiram, mantap. Enggak, emang mungkin job desk buat yang berikutnya. Siram. Iya, yang kita yang berikutnya masuk, wow langsung melek, mantap gitu. Kayaknya kalau cowok-cowok Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak segitu deh. sampai ya disiram-siram kayaknya enggak. Bicacaran doang. Sama aja kok. Enggak disiram mah kagak, paling disapuin. Iya, disapuin aja deh. Bukan di WC-nya kalau cowok-cowok enggak. Di lantai-lantai ya. Iya. Nah, gua Lu apa, nah, lu? gua pertama dari yang oke-oke dulu lah. Oke. Kayak dulu senior kan, zaman gue pernah magang dulu grade 2008. Oh, Itu magang. masih magang ada dulu. senior tuh. Berapa lama lah magang? Setahun. TH masih ada, Om K masih ada, semua tuh. Kaflandi, Luluk, Alven itu. Dijelasin dulu nih, jadi yang magang itu kalau pada yang belum tahu, jadi magang itu bukan langsung masuk Iya, ke pelatnas. trial lah. Trial lu, paling cuma Trial. berapa lama tuh kalau Setahun magang? gua waktu itu 6 setahun. bulan sampai setahun paling ya itu. Masuk lah? Enggak. Nah dulu kayak gini nih, boleh lah. Ya Wah, ini boleh. mah rapi. Ini mah udah Ya, baru. ini mah yang zaman-zaman sekarang. Ya, nggak Iya tahu ini mah zaman kita dulu. rapi. Zaman 2000 gua tuh, wow. Iya. Ini mah udah selesai. Ini udah direnovasi. direnov. Ini kita nggak masuk nih. Kita nggak bisa menggambarkan gimana. Yang ini gua udah Yang nggak ini. tahu nih. Nah, Iya. ini lapangan lah Lapangan biasa. Ini sama. lapangan Nah, sama. terus kalau dulu waktu apel, dulu kan masih baru, harus minta tanda tangan, Grey. Oh iya. Iya, kalau mau keluar. Ke semua Lu ini bawa senior. buku itu kan? Bawa ke buku senior. Iya. Jadi dalam 1 bulan kita tuh harus kumpulin semua senior, cowok gitu. Ya kalau sama Coach Nova tuh suruh ngerol tuh 20. Kalau sama gue paling enak sama Bona. Gue bilang, kalau lu terakhir aja. Kenapa sih buruan? Kalau gue yang minta nggak ada wibawanya gue. Ntar aja kata yang terakhir. Jadi dia sok-sok galak tuh sama yang gitu. Nah kalau sama Raja terakhir, Taufik Hidayat, fashion show. Suruh pakai rok, Oh, fashion iya. show gitu tuh. Juaranya Jalan. Senatria tuh waktu itu tuh. Nah terus setelah itu senior Mas Anggun iseng-iseng kan tahu jalan, waduh ada senior gitu. Yuk satu siap-siap dipakai airsoft. Yang Gitu. senior lo zaman-zamannya masih pada main airsoft. Iya, kan? iya, tuh tapi seru banget. Abis itu nggak berani lah kita lewat asrama lorong depan tuh udah nggak berani. Pasti kalau ngeliat, aduh ada senior, udah muter ke Dulu belakang. soalnya kalau yang senior tuh biasanya asrama di depan. Jadi ini ada gornya di gor,
asrama yang senior dulu depan, yang belakang tuh junior kurcaci itu Iya. di belakang. Ada lagi tuh yang paling Wisma. belakang, Iya, Wisma. iya, ada tiga paling belakang Itu ada lagi. Wisma tuh paling Itu belakang. Wisma tuh. tuh. Itu bener-bener yang paling baru-baru tuh di belakang tuh. Iya. Udah tidurnya rame-rame. Merasakan tuh. Nah, gue pernah juga indisipliner. Lu? Pernah. Tahuan ya? Nggak usah ngomong sama siapa-siapa aja. Ya, enggak Ya, no intinya- spill nama lah. nggak no usah spill spill Intinya nama. ketahuan. Intinya pergi tuh pulang, udah gue pulang duluan aja lah, nggak mau gue bareng-bareng anak-anak, balik lah gue duluan. Langsung latihan gue jam 6 tuh sama Kokris. Baru balik tuh. Ih, nggak tidur kayaknya gue, Iya berarti langsung. nyampe lu langsung. Langsung latihan. Wah, gila. Langsung latihan sama Kokris, terus sama Ko Heri. Ngapain lu latihan? Kurang istirahat lu, tidurnya balik. Hah? Cir, tahu dari mana dia? Tahu dari mana dia? Udah lu istirahat balik. Terus abis itu gue tahu lu udah pergi dari mana. Ada yang laporin lah, ada yang laporin. Oh, kena CCTV lu. Nah, CCTV ternyata semua tuh kena tuh gue Oh, rame. berenam. Ada cepu. Berenam tuh. Cepu. Gua nggak ikut. Berenam tuh kena tuh. Agri perginya ke jalur yang beda. Padahal gue awalnya pergi sama dia. Terus gue Awalnya bareng tuh, bareng, iya bareng. Lu mau kemana, Greg? Ya udah gue kesana deh. Oh, antisipasi lu Iya, bagus loh, gua Bray. gitu. Karena gua dulu sih kalau emang kemana-mana gua jarang bareng-bareng, gua sendiri. Sendiri-sendiri aja Iya. gitu. Antisipasi lu Nah, bagus tuh. udah tuh berenam, besoknya dipanggil kasih surat cinta. Seret. Suruh tanda tangan orang tua, gue tanda tangan sendiri aja. Gue tahu tanda tangan bokap gue tanda tangan sendiri. Seret gitu. Kalau zaman sekarang kayaknya Lebih disiplin lah, ya, lebih disiplin lebih anak-anak. oke lah. Iya lah. Karena dia- sekarang juga lebih sejahtera pemainnya. Kalau Iya. dulu kita nggak bisa Gray pergi sendiri. Oh iya benar. Ya duitnya juga seberapa Jadi dulu. nebeng ya? Iya mau nggak mau Jadi, patungan. bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Bareng-bareng. Nggak bisa. Rame-ramean Iya. gitu. Nilai kontraknya, Patungan nilai gitu. kontraknya nggak sebesar sekarang. Ya sekarang mah ya bagus lah lu udah disiplin Beda disiplin juga aja. kali dulu kan prize money-nya nggak kayak segini, beda Iya iya iya. kan. Tapi kalau dulu tuh lebih jiwa korsa tuh kumpul Iya, iya, gitu. iya, iya. Kayaknya kalau sekarang kalau dilihat sih kayaknya agak kurang solid ya. Nggak tahu juga sih kalau dilihat. Mungkin dari luar. karena sekarang kemana-mana bisa bayar sendiri lah. Kita dulu Oh, mau iya. makan aja kan patungan. Harus patungan gitu nggak bisa. Terus juga kita ngerasain itu batu jajar. Oh, Iya. gua nggak. Gua nggak. Gue ngerasain Itu tuh gua nggak. ada karena dulu ketua PBSI-nya Iya ketua almarhum Pak Joko kan dulu Iya, kan. iya, iya. ya, Terus almarhum Pak Joko. ada almarhum tentara. Pak Jenje, Pak Iya, Sabar iya, iya. Yudo. Dulu dipegang sama tentara lah. Iya. Jadi, Jadi kita itu mesti ke ada situ. batu jajar selama Latihan. Sebulan. Hampir Hampir sebulan sebulan. lagi Sebulan itu ya? ya. Hampir sebulan. Gue balik dari batu jajar. Yang gua pada ngeliat- keling semua itu ya. Gue balik dari batu jajar ngelihat gedung bingung gua. Kemarin nih hutan-hutan ini bingung. Linglung gua. Gila. Gue nggak ikut, gue ketolong karena gue mau ikut pertandingan tuh. itu sebenarnya buat yang Asian Game apa buat yang SEA Games, SEA Games. Buat SEA Games tuh yang Ya. berangkat SEA Games. Kita tuh. kita joki. Cuma Iya, itu gue mau main SEA Games itu bener. harusnya sih yang berangkat tuh buat persiapan SEA Games tuh ngebentuk Karakter. apa? Ngebentuk Karakter karakter building. harusnya. Jadi Cuman dijokiin. yang senior mana mau kan berangkat gitu. All England waktu itu. Barengan sama All England. Nggak Ya, bisa. berarti SEA Games iya. juga, SEA Games juga. Gue inget tuh. Jadi yang Iya. harusnya senior yang berangkat. Cuma Jadi lu senior-senior joki-jokinya. Jadi ya Joki. junior-junior yang Terima kasih kecil-kecil ya. itu. Iya, joki-joki Buset tuh. dah. Wah. Pagi-pagi jam 5 subuh dibanguninnya pakai bom. Terus gue Pakai bom. Jadi katanya ini ya. bangun nih, tidur nih. Biasa kan bangun. Enggak. Iya. Oh, berarti Enggak, langsung jadi bangun. pakai bom gitu Pakai yang TNT. Iya, TNT gitu. Udah Wah, bangunnya enak gitu dong. kacau. Tapi kan emang gitu. gua gelombang 7, Agri gelombang 8. Jadi dia tuh udah dapat kisi-kisi dari gua. Udah tahu. Oh, dapet contekan Iya. dulu Iya, nih. udah tahu. Tapi waktu gua tuh gua nggak tahu sama sekali, udah tidur di Terus barak. makan gimana, Le? Makan udah makan aja. Makan harus 2 menit, 3 Iya, menit bener ya, gitu. itu yang katanya iya. yang lu pokoknya Iya. makan Kalau Kalau misalnya- nggak habis, temen Iya. harus bantuin Iya. gitu-gitu. Nah, Juga terus course. kalau tidur ada waktu itu 1 hari di batu jajarnya yang hutan, tau nggak lo, yang danau. Iya, yang tidur-tidur. Oh, yang disuruh ke hutan semua itu Iya. katanya. Terus itu ada bunyi tertak kayak petasan gitulah. Udah paling ntar aja lah, tunggu dulu. Tahu dem, buset 1 detik lu, 5 detik lah rapi semua. Gitu. Itu emang kacau banget sih itu di tentara, benar-benar pengalaman. Iya, tapi kan semua atlet kan itu, Iya, ada semua atlet atlet. tenis, ada atlet futsal, ada semua cabang lah gitu. Jadi pengalaman dong itu. Iya. Ya Asik di ya. PBSI sih asrama seru banget lah. Iya. Zaman dulu, apalagi kalau keluar negeri, uang saku nggak seberapa zaman dulu. Agri, kopernya udah kayak Indomart, tau nggak? Sama. Gue punya pengalaman ya. Jadi gue pertama kali berangkat. Jadi kan ya lu tahu kita kontrak dulu mah nggak ada kontrak Iya. kan, cuman ya Uang ala makan. kadar gitu. Kalau kata Kaicat dulu mah mau les mobil gue juga lebih banyak dapetnya gitu.
Jadi itu gue pertandingan ke New Zealand. Gue inget banget tuh bareng si Pia waktu itu. Gak punya duit, nyampe lapar. Bawa rice cooker. Nah, lu juga pasti Bawa, pernah kan? iya. Bawa kompor, bawa kornet nih gue ceritanya. Pertama kali, nggak tahu gimana caranya, akhirnya masukin lah tuh mentega sebanyak gitu. Masukin kornet. Wih, asapnya langsung kayak kebakaran. Hotelnya berarti Hotelnya bunyi. Bunyi dong? Belum bunyi. Oh, belum bunyi. Kata Pia, tenang. Kita kipas tuh ke sensor katanya. Dengan begonya kita bertiga, terus kamar bertiga. Itu panci kita taruh di sensor biar asapnya maksudnya hilang. 2 detik kemudian bunyi alarmnya. Padahal itu berarti sensor dikiranya bakal ngisep asap. Iya, ternyata Taunya kita buat sensor. sensor alarm kebakaran. Dan Nggak nggak- nyampe 2 menit, datang pemadam kebakaran. Aduh, gue inget banget tuh. Udah tegang kan, udah pakai tuh dikotokin satu, turun. Gue dengan santainya, Inggris gue kan melepotan. It's okay sir, just cornet gue. Kornet. Just cornet gue gitu. Nah terus itu juga Gra, kita yang ke India, lu bawa Gua. jus, bawa apa Soalnya aja. kan- Sita, soalnya kan pasti. Soalnya Enggak. kalau ke Enggak. India kan banyak yang bilang makanan susah, makanan Iya, nggak iya, bakal iya. cocok kan. Jadi Iya, pasti masak memang gue bawa sih. Indomaret, bawa Alfamart gue semua ke itu di koper-koper. Bawa sampai Jus. Jus semua. Jusnya gue. Bocor lagi di koper gue anjir. Malu-maluin doang lu di sini. Terus temen juga ada yang itu kan India kalau wajar lah bawa kayak gitu. Ini temen ada yang ke Vietnam bawa ulekan. Lo tahu pasti. Oh iya. Anjir. Ke Vietnam bawa ulekan padahal kan makan ya mungkin pertama kali keluar negeri Ya, tapi juga. dia pikir di situ nggak ada sambal terasi, jadi dia bawa ulekan sendiri. Gue tahu dia. Si Ojan tuh, Ojan bawa ulekan ke Ojan. Dia bawa terong kan, sambal terong juga Bawa dia. terong gitu Bisa gitu. bisa bawa ulekan ya? Anjir. Ada yang pernah bawa telur, lu tahu nggak? Nah, Agri kali. Enggak. Nggak sampai segitunya. Ada yang Agri bawa jus dia pokoknya bawa jus. Bawa Jusnya tumpah. minuman, Jadi tumpah. buat yang pada nggak tahu ya, jadi kita tuh kalau pertama kali tuh nggak kayak yang hits enak gitu dilihat luar Iya. negeri. Kita Siap juga sengsara. menyambung hidup di situ mikir. Makannya paling kornet, Indomie, Gua, udah. gila gue dengan pede. It's okay sir, just cornet. Oke lah. Kita kan udah seru-seruan tuh Oke. ngomongin nostalgia kita dulu di asrama. Nah, sekarang kita lanjutin nih challenge yang minggu lalu. Yang Ini belum masih, berhasil. masih. Masih. Coba ada yang bisa nggak nih Gray, sekarang? lu gray. Gue lupa bawa double tip lagi. Ini Nih. berdiriin dulu nih. Udah seimbang. Tapi kok gue heran ya, gue kemarin lihat masih ada yang bisa ya? Ya itu kali lu bilang pakai double tip kali ya. Double tip fix. Nah, coba skill dong, skill. Gua kedotin dulu nih. Ini mana nih? Nah, kan gagal Agri 1 Dep. Coba gua penyetin dulu nih kayak ayam penyet. Fix yang lain pada pakai double tip fix. Susah, Ya, ini butuh kesabaran tingkat. Coba, ayo. Ay. Aduh, nyaris lo gua lo. Coba. Masa sih kok orang pada bisa ya, gua nggak bisa ya. Gua mau raket-raket yang jatuh. Nah, nyerah. Udah minggu depan lagi ya, jebret tim. Ini sampai Sampai bisa berhasil pokoknya. Iya, nih. Latihan dulu di rumah. Iya, ntar gua latihan dulu deh. Nah, sekarang dengan BWF nih. ada yang ini, ada yang DM kan Ada yang ngomongin nanya-nanya. teknik, Kak, kalau pukulan. latihan bareng sama kakak bertiga bisa nggak? Bisa. Bisa diatur. Bisa diatur Pak Bos. Siap. Diatur, Bisa. banyak follower yang mau ikut main bareng. Nah, boleh tuh. Mabar Nah, ya, seru juga ya. buat follower kalau mau mabar boleh komen di bawah. Gua udah latihan ya. Waktunya Coba, kapan? Yang mau mabar coba. Kalau Jebretin. 20 orang baru dibuat. Jebret tim yang mau mabar, tolong komen di bawah. 20 orang kita buat main bareng Gua badminton. udah latihan nih. Nah, Gaskeun. nah seru. sekarang buat teknik-teknik Oke, pukulan. Gimana teknik. tuh, Gray? Banyak yang bilang kalau pro player sama otodidak itu pukulan-pukulannya beda. Sebenarnya sama aja. Pro player sama otodidak tergantung dari awal kalian latihan. Basicnya, kalau misalnya dari awal kecil lama-lama latihan terus-menerus lu fokus bulu tangkis ya lama-lama jadi pro player pasti. Tapi kalau yang cuman asal cuman nepok-nepok doang nggak dari kecil nggak ada pelatih, cuman main seru-seruan, itu baru namanya otodidak. Jadi buat yang nanya, "Bang, kalau misalnya pro player itu sama otodidak sama nggak sih pukulannya?"
ya jelas beda. Kalau otodidak kan cuma main kita doang nih, cuma teman-teman doang ngumpul asal pukul-pukulan, Iya. itu otodidak. Tapi kalau yang pro player pasti mereka ada pelatihnya. Ya. Kayak Mawar Kuncir. Ya, Dia maupun juga bukan pro player kan aslinya. Iya, Dia otodidak ya. Apa Otodidak. pernah di PB sih dia? pernah nggak? Mungkin dia di PB kali pernah PB. pernah Soalnya latihan lah ya. Pasti yang bekas-bekas pemain juga pasti bisa ngelihat gimana cara pukulannya yang yang pernah latihan dari Kelihatan kecil. lah ya gerakannya. Gerakan Yang pernah di kaki. klub, yang pernah latihan sama pelatih, sama yang cuma asal-asalan doang main tanpa pelatih itu di bulu tangkis Pasti kita kelihatan. bisa lihat ya. Dari cara ayunannya, gerakannya. Kalau yang otodidak kan paling cuma pukul asal megangan juga Coba gebuk nih kasur. raket nih, ada contohin. Nih. Langsung. Biasanya kalau yang pro player itu pasti diajarin sama pelatih cara mukulnya seperti salaman itu udah di Ya, mana-mana. shake hand. Kayak Basic. salaman gini basicnya pasti ada ayunannya lebih lentur. Tenang, Gray, tenang. Nah, Tenang. Gue semangat banget ngomong bulu tangkis. Pokoknya itu lebih lentur lah, ada ayunannya lebih lentur. Cara mukul juga Badannya pasti lebih juga di ya. atas ya. Kalau yang otodidak biasanya mukulnya kaku, dia kayak gebuk-gebuk kasur. Iya. Mau gerakannya cuma gini-gini doang. Ada yang mukul di sini miring-miring. Pasti kalau yang udah ada latihan dari kecil sama yang pelatih, pasti dia mukulnya Ayunannya. lebih ada ayunannya. timing juga ngaruh, ya Ya. kan? Timing. Terus sama ada yang nanya juga kalau misalnya skill bang, skill itu bisa hilang apa enggak? Kalau mungkin kalau kita kan udah puluhan tahun gitu kan main, Iya, dari mungkin kecil. iya terus misalnya udah lama nggak main, mungkin sih skill nggak hilang, tenaga hilang, Iya, kayak gua kemarin terus itu. agility hilang, iya. Kaki gua sampai bergetar itu. Sebenarnya kalau misalnya skill itu dia nggak bakal hilang. Yang bakal hilang itu dia cuman ketepatan sama Ya akurasi. akurasinya yang bakal hilang. Power. Soalnya karena Power. terbukti kalau sebenarnya kita ini main bulu tangkis makin sering latihan aja, makin terasa skillnya. Harus Gua sering-sering aja. Karena terbukti sekarang juga di pelatnas sekelas Sinyo, Kevin, Jojo Ginting, dia latihannya masih tiap hari. Masih pagi, masih sore. Jadi emang benar-benar latihan di bulu tangkis itu nggak bisa udah sekali hari ini gue full Harus 2 hari. maintain. Terus istirahat 3 hari, itu hilang lagi. Jadi buat yang kita ini, yang buat atlet internasional yang pro player itu, latihan emang benar-benar harus dijaga Mana kadang sekali. sehari 3 kali, Iya. ya kan ada Dulu tambahan. yang apalagi dulu sama Kak Icet ya Iya. latihannya. Gua kalau ditanya latihan masih kenyang, gua bener. Masih kenyang latihannya. Gray, lu kan sering tarkam nih, lu pernah nggak ketemu pemain bukan pro? Kalau pro mungkin lu kenal lah. Iya, Ini iya. ada yang nggak tahu nih siapa nih, Toto Ada, jago. dia mukulnya aneh nih, mukulnya mukul gimana, backhand biasanya kita backhand gini. Dia backhandnya mukulnya gini kanan. Oh, kayak pemain Rusia dong, Vislova itu. Iya, iya, Begini-begini iya, itu. iya, iya Nabi itu gitu. Slova. Jadi emang tapi dia giginya ada kemauannya. Jadi kita juga Dia nggak lari aja pokoknya. Iya, pokoknya dia nggak nggak gampang mati Nggak gampang mati. Kenaan aja mau bola apa juga dia pantang Bisa menyerah. begini-begini dia nih. Jadi itu emang termasuk salah satu ngelawan pemain yang paling susah itu yang itu gigi. Ulet kalau di istilah kita kan ulet. Nggak kenal menyerah, itu paling penting. Oh, oke lah kalau begitu. Nah, ini ngomong-ngomong kembali lagi ke Australia Open, banyak pemain top kita nggak pada main. Mundur. Hasan Hendra mundur, Fajri. Fajri mundur, Jojo Ginting mundur, Rinov mundur. Mungkin menurut kalian apa ini persiapan World Tour kah? Atau emang karena mereka udah cukup poinnya untuk main World Tour? Menurut kalian gimana, Dep? Kalau kemarin sih ketemu anak-anak, ketemu gini segala macam, kan nanya juga, dia memang bilang bakal mundur di Australia karena poin udah cukup. Udah cukup. Memang target mereka awalnya ikut Australia itu takut poinnya kurang nih untuk ke final Super Series ini nih, World World Tour. Tour. Tapi karena udah cukup, akhirnya mereka mundur recovery untuk fokus ke situ. Gitu. Ya Oke. menurut gua bagus buat jadi ada yang bawa-bawanya generasinya lebih dikirim Gantian lagi, ya. ya gantian. Dan persiapannya lebih panjang Ya dong pasti persiapan kan. lebih panjang. Tapi nih kalau ngomong-ngomong final Super Series, kayak apa? Kayaknya tuh sekarang tuh hits banget gitu. Iya. Tapi sebenarnya fun fact yang orang nggak tahu tuh sebenarnya dulu itu ini nih nggak terlalu dianggap. Jadi Ya, bonus aja kayak lah. bonus akhir tahun aja lu ikut, lu datang doang kan itu cuma 8 besar nih. Lu datang doang lu dapet duit. Dapet duit. Ya kan apalagi Dulu lu malah menang. pelatihnya malah Iya. nggak sampai nggak dibimbing, nggak ada Enggak. ikut ya. Karena kan kalau final Super Series tuh beda. Kita nggak dibiayain PBSI. Jadi kita WWF yang Iya, bayarin. kita dari BWF, dari uang tiket, uang hotel. Untuk pertandingan semua itu dari mereka. Jadi memang hanya atletnya, pelatihnya enggak. Nah, kalau negara lain memang kadang ngirim. mereka ngirim. Tapi kalau Indonesia mungkin waktu itu karena dilihat nggak terlalu gimana Gengsi. banget.
ya udah pergi sendiri. Jadi gue masih ngalamin tuh yang ngurus hotel sendiri, technical meeting sendiri, saling apa ya, Cibutet main, gue di belakang, gue main Cibutet sama Owi di belakang gitu. Tapi setelah dari China itu, dia kan 4 tahun tuh, terus diambil alih sama Dubai. Nah itu Pindah tuh. gila. Langsung Bener-bener iya. hype-nya langsung beda ya. Karena dia juga bukan negara badminton, dia pengen badminton maju di Iya, situ. dia pengen populer lah, lebih populer. Jadi dia bener-bener hits banget. Dia bikin itu beda sama pertandingan lain. Nah, ini venue waktu di Dubai nih. Iya, nah lu bayangin ya, tapi venue segede gitu, tahun pertama yang nonton 10 orang. Hah? Serius? Serius. Tahun Iya pertama yang nonton 10 Emang nggak ada orang. banner-banner sponsor? Di mana-mana banner itu sepanjang jalan, di mall semua ada banner. Nah, itu karena badminton nggak Nggak ada populer. yang tahu. Jadi Oke. awalnya itu cuma 10 orang. Terus gue ingat itu kan mainnya pagi. Pas kita tuh paling cuma ada 4 orang, 3 orang. Itu tuh sepi banget. Tapi yang membedakan itu di sana fasilitasnya nih, kayak kita sekamar tuh sendiri, kamar suite yang gede banget sendiri. Di gedung Burj Khalifa itu? Iya, bukan. Oke, lain nginepnya di situ. Ada hotel bintang 5 juga lah gitu. Sekamar sendiri, terus transport kalau kita kan biasa bus, itu Audi, satu pemain sendiri-sendiri. Emang Iya, benar-benar songong pokoknya. eksklusifin Wah banget ya. gila, gue kayak ngerasa, wah gue kaya Soalnya nih. ini kan Grand Slam. Iya, mirip-mirip Iya, dia mau bikin seperti itu. Nah, terus akhirnya dia bawalah anak-anak SD supaya nonton rame gitu. biar populer. Iya. Dinaikin Dikenalin. Dikenalin gitu. Setelah dari situ, terus juga dia ada gala dinner. Biasanya kita biasa tuh pakai jaket, pakai itu. Di situ dia udah tulis peraturannya, cewek harus pakai dress. Oh, ada Cowok ada ya dress ada dress code-nya. code-nya. Jadi itu yang bikin beda. Dia ada tempat buat make up gitu-gitu. Jadi Lebih bener-bener eksklusif lah. Iya, eksklusif banget. Nah, itu awal pertamanya jadi hits banget karena diliput kan di mana-mana. Tahun kedua, 3, keempat hall-nya udah full penonton. Sama kayak Agri berarti lu Tarkam harus Alphard kan, Gre? Oh, kagak. Woi, hits banget, Gray. Ini perintah Abrar loh sebenarnya. Bukan gua. Nggak harus apa lah, gua mah yang penting ada aja. Jadi semakin dikenal lah di Dubai. Tapi waktu zaman yang kita lagi. Iya, Lu yang masih ngurus-ngurus sendiri itu mungkin gak sih kayak digantiin misalnya gue cedera atau harusnya lu yang diundang terus lu cedera lu bisa digantiin orang nggak? Kalau sebelum kita berangkat bisa. Cuman kalau kita udah berangkat ya udah dianggapnya Kalau dulu bisa digantiin orang kan? bisa. Kalau sekarang kan ya udah harus yang bawahnya yang Iya, gantiin. iya kayak maksudnya gitu. yang bawahnya. Maksudnya dari nggak Indonesia. bisa. Oh tetap sama. Tetap gitu. harus masuk top 8 itu. Yang Oh, bisa. oke. Setelah itu bawahnya Karena kan ini kan 9. akhir tahun perselisihan dari semua poin-poin kan cuma Ngumpul top di situ. top Top 8 delapan. Iya. doang tuh selama tahun. Jadi ya cuman pertandingan hiburan aja kali itu mah ya. Ya kalau dulu, tapi kalau Dulu sekarang iya mah dulu. Kalau udah sekarang kayaknya hype banget ini. Nah tapi Bener-bener kalau sekarang kan bergengsi. sekarang juga udah nggak di China mainnya karena ya kondisi Iya, negara pindah ke kan. Thailand. Pindah ke Thailand dan dimajuin 1 minggu. Jadi tanggal 7. Iya, tanggal 4. 7 sampai 11. 7 sampai 11, 7 sampai sorry. 11. Tapi Dan mereka harus karantina dulu. di Thailand. Iya. Oh, ada peraturan baru lagi karena Iya. terakhir Thailand Open nggak ada Iya. karantin. Terakhir kemarin nanya ngobrol sama Rinov sih, dia bilang harus karantina dulu 3 hari. Dan sekarang kan masih ada kemungkinan ya Grego untuk Betul. masuk ke Lolos. masih ada World masih Tour ada. Final. Kalau dia masuk final, Final. Kalau final udah pasti, kalau udah dia fix. Final udah fix. Kalau dia quarter tapi Nozomi Okuhara nggak lebih bagus dari dia, Iya. dia bisa masuk kan. Iya, kalau Okuhara nggak lebih dari quarter final Iya. juga. Berarti kita udah cukup, Mbak. Kalau ada tunggal putri, tetap ya ganda putri kita nggak ada wakil. Tapi kalau tunggal putri masuk nih, ini sejarah, Sejarah, pertama kali loh. ya? Iya, belum pernah. Karena sebelum-sebelumnya belum pernah ada. Belum sama sekali. Tunggal putri sama sekali Belum belum pernah. pernah ada satu wakil dari Indonesia. Iya. Ini berarti Grego, Kamu harus bisa. jadi yang Kamu pertama. yang pertama. Oke? Oke lah. Sekarang tetap masih berlangsung Australia Open. Semoga kita ada wakil yang di final. Amin. Sampai Amin, hari amin, Minggu, sampai ujung. Dan kita doain semoga ada wakil yang final, ada yang juara. Kalau bisa 5 Amin. partai kita ada ya. Amin, amin. Tetap pokoknya dukung terus bulu tangkis Indonesia. Pemainnya kalau ada yang juara kita Support. Kalau ada yang kalah tolong jangan dibully karena sebenarnya semua atlet juga tidak ada yang mau kalah. Betul. Jadi Oke. semuanya harus benar-benar kita support mau menang ataupun kalah. Setuju. Oke, mantap. Thank you Agri, thank Thank you you. Debbie. Thank you. Thank you Jebret Team. Jangan lupa ketemu lagi sama kita di PB INA minggu depan. Dadah. Bye-bye.